Tani Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Perkenalkan, nama saya Reva Rika Farhan. Dan saya Anida Haya Fadila. Dan saya Hilyatun Nisa. Dan saya Vina Febrianti. Dan saya Siti Nur Aziza. Kami dari kelompok 1. Dalam video ini kami akan menjelaskan analisis hadis tentang ahkam air dalam hukum Islam. Halo teman-teman, kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, pendahuluan. Air telah menjadi bagian yang amat penting dalam agama Islam, bahasan toharoh atau bersuci, dan terutama dalam bahasan ini adalah air. Air selalu menjadi bahasan yang menempati posisi urutan awal dalam fikih Islam oleh ulama siapapun. Banyak kegiatan ibadah yang selalu menyaratkan penggunaan air, terutama yang berkaitan dengan toharoh, seperti wudhu, mandi, membersihkan najis, dan lain-lain. Menurut Rasulullah, kesucian itu berhubungan dengan keimanan. Kesucian itu bagian dari iman. Jika kesuciannya baik, maka imannya pun baik. Begitu juga sebaliknya, jika kesuciannya tidak baik, maka keimanannya pun tidak baik. Dalam hukum Islam, bersuci dan segala seluk-beluknya adalah termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama menjadikannya sebagai syarat-syarat sahnya sholat. Bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat diwajibkan bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, dan tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan air ketika Ia menjadikannya sebagai poros kehidupan di bumi, menjadikannya sebagai sesuatu yang suci, menghubungkannya dengan berbagai macam ibadah. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak penjelasan mengenai berbagai jenis air, status kesuciannya, serta cara penggunaannya dalam beribadah seperti wudhu dan mandi junub. Hadis-hadis yang membahas ahkam air memberikan panduan yang jelas mengenai cara penggunaan air, termasuk perbedaan antara air suci dan air yang tidak suci, serta kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi kesucian air. Dalam video ini, kami akan membahas secara mendalam beragam hadis yang menjelaskan ahkam air dalam konteks hukum Islam. Dengan merujuk pada sumber-sumber yang otentik, kita akan menggali konsep-konsep dasar terkait kesucian air, termasuk kategori air. Misalnya, hukum asal air, air dua kulah, hukum air jika bertemu najis, dan air laut. Kita simak ya. Hukum asal air adalah suci. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasah wa sahhahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hakikatnya air adalah suci dan mensucikan. Tak ada satupun yang dapat menajiskannya. Penjelasannya, hadis ini menggunakan prinsip penting dalam fikih bersuci, yakni bahwa air pada dasarnya bersih, tahur, dan bisa digunakan untuk membersihkan. Air tidak menjadi najis hanya karena kontak dengan benda yang najis, kecuali terdapat perubahan pada salah satu ciri air, rasa, warna, atau aroma. Al-ma'u tahurun, yang artinya air pada dasarnya memiliki sifat tahur. Ini berarti tidak hanya bersih, tetapi juga dapat digunakan untuk mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada apapun walaupun najis yang dapat menajiskannya kecuali jika ada perubahan pada sifatnya. Makna yang terkandung dalam hadis ini menegaskan bahwa air adalah media utama dalam bersuci. Air yang dimaksud mencakup semua air yang berasal dari sumber alam seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Selama air tersebut tidak mengalami perubahan sifat secara jelas, warna, bau, ataupun rasa karena tercampur dengan benda najis, maka ia tetap dianggap suci dan sah digunakan untuk bersuci. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu termasuk air adalah suci, sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dalam konteks ini, jika air tidak mengalami perubahan karena najis, maka ia tetap dianggap suci, walaupun bersentuhan dengan najis. Hal ini terutama berlaku pada air yang banyak atau dalam jumlah besar, seperti kolam atau danau, di mana najis kecil tidak akan berpengaruh jika tidak berubah sifat air.
Para ulama menggunakan hadis ini sebagai dasar dalam menetapkan hukum mengenai air dan penggunaannya dalam bersuci. Bahkan hadis ini menjadi rujukan utama dalam menjelaskan pembagian air dalam hukum fikih, yaitu air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. Dari hadis ini juga lahir dari kaidah penting dalam Islam, yaitu bahwa suatu itu dihukumi tetap pada keadaan asalnya sampai terbukti sebaliknya. Hikmah dan faidahnya. Yang pertama, setiap air itu suci. Alif lam pada kata al-ma'u adalah alif lam istighraqiyah, menunjukkan makna umum, artinya semua. Yang kedua, ini adalah hadis tentang sumur budoah yang tempatnya itu rendah sehingga kotoran seperti kain untuk pembalut darah haid pun masuk di situ. Yang ketiga, hukum asal air adalah suci, bisa berubah dari kesuciannya jika diketahui najisan yang nyata. Hadis sucinya air laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahiru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Para ulama berbeda pendapat seputar hukum menggunakan air laut untuk bersuci. Namun yang roji adalah pendapat yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh digunakan dalam bersuci, baik ketika ada air yang lain ataupun ketika tidak ada air yang lainnya. Inilah pendapat mayoritas para ulama dari para sahabat, tabi'in, dan setelah mereka. Di sini juga Rasulullah menegaskan bahwa air laut suci secara zat dan bisa digunakan untuk bersuci seperti wudhu, mandi junub, bahkan untuk bersuci dari hadas besar. Ini menjadi dasar bahwa air yang banyak tidak berubah warna, rasa, dan baunya, termasuk air laut tetap suci walaupun terasa asin. Selanjutnya bangkainya halal dimakan. Yang artinya bangkai hewan laut hukumnya halal seperti ikan yang mati yang mengapung, tidak perlu disembelih lagi. Ini menjadi keringanan bagi umat Islam yang bepergian di lautan atau tinggal di pesisir. Hikmah yang dapat diambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan kemudahan dalam agama Islam, di mana Allah tidak menyulitkan hambanya dalam berurusan bersuci walaupun berada dalam kondisi sulit seperti di lautan. Selanjutnya, faidah atau pembelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, air laut dapat digunakan untuk berwudu dan mandi wajib tanpa perlu dicampur air tawar. Terus yang kedua, bangkai hewan laut seperti ikan yang mati di air boleh langsung dimakan tanpa harus disembelih. Jadi kesimpulannya di sini adalah air laut hukumnya suci dan mensucikan. Boleh digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan bersuci lainnya. Dan juga bangkai hewan laut seperti ikan yang mati sendiri di laut halal dimakan tanpa disembelih. Hadis ini juga menjadi dasar dalam fikih bahwa air yang banyak dan tidak berubah sifatnya tetap suci walaupun warnanya tidak seperti air tawar. Hukum air jika bertemu najis. Wa an Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim. Adapun penjelasannya, hadis ini menegaskan bahwa air pada kondisi normal adalah suci dan tidak menjadi najis kecuali jika benda najis yang masuk ke dalam air dan mengubah sifat-sifat air tersebut, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Metode ijmali.
Hadis ini menggarisbawahi prinsip dasar dalam syariat Islam mengenai kesucian air. Hal ini menunjukkan bahwa air memiliki sifat utama sebagai benda suci, kecuali ada perubahan signifikan yang disebabkan oleh najis. Metode tahlili, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ini adalah inti hadis yang menyatakan bahwa air pada dasarnya suci dan tidak dapat dinajiskan oleh najis apapun. Hikmah dan faidah. Faidah hadis ini menegaskan bahwa air memiliki sifat suci secara alami dan tidak mudah menjadi najis. Hikmahnya, hadis ini memberikan penjelasan tentang sifat alami air sebagai zat yang suci dan mampu melarutkan berbagai zat termasuk najis. Hadis air dua kullah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila air itu berukuran 2 kullah, maka air itu tidak kotor atau najis. Dan dalam salah satu riwayat dengan lafaz tidak dapat ternajiskan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Secara tekstual, hadis ini memberikan batasan kuantitatif terkait kesucian air, yaitu air yang mencapai 2 kullah tidak dipandang najis meskipun terkena najis, selama tidak terjadi perubahan pada salah satu sifat air, yaitu warna, bau, atau rasa. Namun, pemahaman terhadap hadis ini tidak dapat berdiri sendiri secara zahir, karena hal itu dapat bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sahih. Salah satunya adalah larangan Rasulullah SAW untuk kencing di air yang tergenang dan tidak mengalir, sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Hurairah. Jika hadis 2 kullah dipahami secara zahir bahwa air sebanyak 2 kullah tidak menjadi najis tanpa mempertimbangkan perubahan sifat, maka muncul pertanyaan, apakah seseorang boleh kencing di air yang berjumlah 2 kullah? Jika dijawab boleh, maka itu bertentangan dengan larangan Nabi SAW dalam hadis lain. Namun jika dijawab tidak boleh, maka hal tersebut justru bertentangan dengan pemahaman zahir dari hadis 2 kullah itu sendiri. Oleh karena itu, secara metodologis, hadis ini tidak bisa dipahami secara parsial, melainkan harus dikompromikan dengan hadis-hadis lain dalam satu kesatuan pemahaman syar'i. Dalam hal ini, pandangan yang lebih moderat dan komprehensif dipegang oleh mazhab Malikiyah dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa air, baik sedikit maupun banyak, tetap dianggap suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu sifatnya karena pengaruh najis. Dengan demikian, hadis 2 kullah tidak berdiri sebagai batas mutlak, tetapi menjadi indikator kuantitas air yang relatif aman dari pengaruh najis. Selama tidak berubah sifatnya, jika terjadi perubahan, maka status kesuciannya otomatis batal, sesuai dengan kaidah umum dalam fikih thaharah. Nah, secara global, hadis ini menjelaskan bahwa air yang berjumlah 2 kullah atau lebih, yaitu sekitar kurang lebih 190-200 liter, tidak menjadi najis hanya karena terkena najis. Hal ini memberikan batasan ukuran air yang dianggap cukup banyak sehingga tidak mudah ternajisi, kecuali jika salah satu sifat air itu berubah, yaitu bau, rasa, ataupun warna. Inti pesan dari hadis ini adalah memberikan kemudahan dalam masalah bersuci dengan ketentuan bahwa najis tidak langsung mempengaruhi air kecuali secara nyata. Nah, hikmah dan faedah hadis tersebut adalah yang pertama, air banyak adalah air yang telah mencapai 2 kullah. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Jika air banyak kemasukan najis lantas berubah, air tersebut dihukumi najis. Jika air sedikit kemasukan najis walaupun hanya sekedar bertemu saja dihukumi najis, baik ada perubahan ataupun tidak. Yang terakhir, yang keempat, pentingnya memahami hadis secara komprehensif, bahwa memahami dalil tidak cukup secara tekstual, tetapi harus dengan menyandingkannya dengan hadis lain agar tidak menimbulkan kontradiksi dalam penerapan hukum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.